Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadil dari Prodi Ilmu Komunikasi ingin membahas tentang pesan dan unsur komunikasi politik. Secara umum, komunikasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dalamnya terdapat pesan-pesan politik. Dalam komunikasi politik ada beberapa aktor atau tokoh politik yang ikut terlibat sebagai komunikator ataupun sebagai komunikan. Selain itu, pesan politik, media politik memiliki terkait dengan tujuan dari politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Dalam pesan komunikasi politik yang ingin disampaikan oleh komunikator atau komunikan tidak harus berskala besar atau memiliki pesan yang dalam. Contohnya, ketika ada seorang komunikator mengenai seorang tokoh kepala negara memberikan dukungannya, berkomentar tentang kebijakan pemerintah dan lainnya, sudah bisa dikategorikan sebagai proses komunikasi politik. Proses dan unsur komunikasi politik. Sebelumnya, unsur komunikasi body of non-language communication. Yang pertama ada sumber, yang kedua ada pesan, yang ketiga media, yang keempat penerima, yang kelima efek, yang keenam umpan balik, dan yang terakhir ada lingkungan. Unsur komunikasi politik. Yang pertama ada komunikator, ada presiden, menteri, dan yang lain sebagainya. Yang kedua ada pesan politik, pernyataan lisan atau tertulis, mengandung bobot politik seperti pidato, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, saluran atau media politik yang digunakan para komunikator dalam menyampaikan pesan politik seperti pamflet, dan ada juga melalui saluran komunikasi kelompok. Yang keempat, ada sasaran atau target politik, masa pemberi suara atau dukungan. Yang kelima, ada efek komunikasi politik, terciptanya pemahaman terhadap sistem pemerintahan dan berfungsinya sistem politik. Fungsi komunikasi politik, yang pertama memberi informasi, yang kedua ada mendidik. Media berdasarkan fakta membuat konten yang objektif. Yang ketiga ada opini publik sebagai platform yang menampung masalah-masalah politik sebagai wacana membentuk opini publik. Yang keempat ada watchdog atau kontrol sosial. Dan yang terakhir ada saluran advokasi yang membantu agar kebijakan program lembaga politik disalurkan oleh media massa. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi politik dan media. Komunikasi politik mempunyai unsur komunikasi. Yang pertama ada komunikator politik, yang kedua pesan politik, yang ketiga saluran atau media politik, yang keempat sasaran atau target politik, dan yang terakhir efek komunikasi politik. Yang kedua, saluran komunikasi politik, media politik, yaitu saluran massa, interpersonal, dan organisasi. Komunikator politik menggunakan pembicaraan persuasif untuk saling mempengaruhi anggota khalayak yang kurang terlibat di dalam politik. Alat yang digunakan untuk mengirimkan pesan itu ialah saluran dari komunikator, pesan, dan komunikan. Saluran komunikasi politik dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, sifat umum dan dimensi saluran komunikasi. Yang kedua, 3 tipe saluran komunikasi politik. Dan yang terakhir, saluran persuasi politik. Politik itu membahas tentang hoax, fake news, dan agenda setting. Hoax merupakan informasi yang rekayasa untuk menutupi informasi sebenarnya atau juga bisa diartikan sebagai ucapan memutarbalikkan fakta, menggunakan informasi yang meyakinkan tapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Terus di sini juga ada fake news, itu ada disinformasi dan misinformasi. Di sini misinformasi itu mengacu pada informasi yang salah, tidak akurat, dan biasanya itu gampang banget untuk disebarluaskan oleh orang lain meski tidak ada niat untuk membohongi orang tersebut. Di sini ada disinformasi, merupakan informasi yang salah untuk menipu atau merugikan orang lain. Ada agenda setting, itu sebuah teori komunikasi massa yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu mana yang penting bagi publik. Assalamualaikum